Halo anak-anak Miss, selamat pagi. Selamat datang di bulan September. Nah, hari ini bulan yang baru, pembelajaran yang baru, subtema yang baru, maka anak-anak Miss juga harus semangat yang baru. Nah, sekarang kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, hari ini kita sudah memasuki subtema 2 pada tema 2. Nah, dan pada bulan 9 tanggal 1 September 2021. Nah, pada bulan ini anak-anak Miss harus lebih semangat dan lebih rajin dalam mengerjakan tugas. Harus ada perubahan dari bulan Agustus dan bulan September ini harus ada perubahan. Perubahannya, anak-anak Miss harus lebih rajin dalam mengerjakan tugas ya. Ubah sikap yang malas itu di bulan Agustus, tinggalkan dia. Tinggalkan sikap yang malas di bulan Agustus dan datanglah sikap yang lebih semangat di bulan September ini ya. Oke anak-anak Miss. Nah, sekarang kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran yang pembelajaran pertama. Di sana ada 3 kata yang harus kamu ingat. Yang pertama itu kata terima kasih, maaf, dan tolong. Nah, di sana terima kasih, kata terima kasih ini harus kamu ucapkan pada saat ada yang membantu dirimu, ya. Ada yang membantu dirimu. Contohnya, dia mengajarimu dalam mengerjakan tugas. Abang mengawanimu atau mengajarimu dalam mengawani tugas, dalam mengerjakan tugas. Jadi anak-anak Miss harus mengucapkan terima kasih Bang telah membantu mengerjakan tugas. Nah, kata terima kasih ini harus kamu katakan kepada orang-orang yang telah membantumu. Yang kedua, maaf. Kata maaf ini jika kamu berbuat kesalahan. Jika kamu berbuat kesalahan, contoh, tidak mengerjakan tugas. Apa yang harus kamu katakan kepada Miss? Maaf Miss, saya tidak mengerjakan tugas karena saya tidak mengerti seperti itu. Kamu harus mengucapkan kata maaf ini jika kamu melakukan kesalahan. Yang ketiga, tolong. Kata tolong ini kamu harus mengucapkan jika kamu memerlukan sesuatu. Contohnya, Bang, tolong bantu saya mengerjakan tugas ya. Harus menggunakan kata tolong ya, biar lebih sopan ya. Jadi, ketiga kata ini harus kamu katakan. Karena kata ketiga ini merupakan kata yang sopan, sikap yang sopan yang harus anak-anak Miss tunjukkan kepada orang lain ya. Oke? Nah, di sini kita mempelajari ciptaan Tuhan. Ya, ciptaan Tuhan itu banyak sekali ya. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya, ada juga yang diternakkan untuk diambil dagingnya, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Nah, hewan apa yang digunakan untuk digunakan tenaganya? Contoh kerbau digunakan untuk membajak sawah ya. Kerbau itu digunakan tenaganya, bisa juga digunakan tenaga ya untuk membajak sawah. Nah, hewan apa yang dapat diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya? Contoh ayam, itu digunakan kulitnya ya. Itu bulunya dapat digunakan, dagingnya, telurnya ya. Susu, dari mana? Dari kerbau juga ada ya, susu kerbau, susu sapi ya. Dan masih banyak hewan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Contoh, ular. Kan ular itu ada ular yang hidup di alam bebas. Singa, harimau, monyet, dan masih banyak lagi. Nah, semua hewan yang
Semua hewan itu pasti ada kegunaannya, pasti ada manfaatnya untuk manusia ya, baik itu kulit, bulu, tulang, ataupun dagingnya. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, sebelumnya, apa itu pengertian kewajiban? Kewajiban adalah tindakan yang harus dipahami setiap orang. Nah, kewajiban itu tindakan yang harus kamu lakukan, ya. Tindakan yang harus kamu lakukan yaitu menjaga dan melestarikan hewan. Contohnya, jika jangan langsung hewan atau semua hewan kita ambil kulitnya, jangan semua, tapi yang diperlukan saja supaya hewan itu tidak punah ya, supaya ada keturunannya. Jadi anak-anak Miss harus melestarikan dan menjaga hewan. Nah, di sini ayo membaca. Benny memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari Benny dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata Benny juga punya buku cerita tentang ayam jago. Nah, di sini banyak ayam peliharaannya si Benny. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Nah, ayam jagonya si Benny ini selalu membangunkan si Benny dengan berkokok nyaring setiap pagi. Ada juga buku cerita yang menceritakan tentang ayam jago. Yuk, mari kita baca tentang ayam jago. Di sini ada dongeng tentang ayam jago baru. Nah, ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih ngantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuk kukuk. Hari sudah pagi, kokoknya keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai menggais-gais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Cerita ini menceritakan bahwa ada seekor ayam jago dan ayam-ayam lainnya. Dia berkokok sekuat-kuatnya padahal belum pagi. Dia melihat ada keemasan, warna keemasan, dikiranya itu matahari padahal tidak. Nah, di sini menceritakan bahwa si ayam jago itu merasa malu karena dia sudah membangunkan kawan-kawannya padahal belum pagi, dan dia berjanji besok akan membuka matanya lebar-lebar dan apa yang dilihatnya itu yakin itu adalah matahari. Nah, itu adalah cerita atau dongeng tentang ayam ya. Nah, ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Nah, ayam itu sangat banyak manfaatnya untuk kita semua. Selain membangunkan kita tidur dengan kokoknya yang keras, ada juga manfaat lain dari ayam ini, yaitu telur, daging, kulit, dan bulunya. Nah, si Benny mengkelompokkan 10 anak ayam ini, menempatkan 10 anak ayam ini secara berkelompok. Nah, seperti apa? Pertama dan kedua, beda kan? Yang pertama itu dari 5 kandang dan 2 anak ayam setiap kandang. Yang kedua, 2 kandang ayam dan di dalam kandang ayam ada 5 anak ayam. Jadi
Kesimpulannya adalah karena sama hasilnya 5 kali 2 10 dan 2 kali 5 10, maka kesimpulannya adalah 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5. Di sini ada pertukaran posisi, sama konsepnya seperti pertukaran posisi penjumlahan ya, penjumlahan. Yang kita hari ini belajar tentang pertukaran posisi perkalian. Contoh ya, seperti contoh yang Miss jelaskan. Itu hanya perpindahan tempat. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Miss jelaskan hari ini bisa anak-anak Miss pahami dan bisa anak-anak Miss kerjakan. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Terima kasih.